Supreme Martial God Technique. Bab 121 sampai bab 125. Bab 121 Sekte Penjinak Binatang muncul kembali. Jika dia tidak melakukan ini, Yuwenli pasti akan mencoba segala cara untuk membalaskan dendam sepupunya. Sebaliknya, kami melakukan perlawanan agar dia bisa menahannya. Mungkin Wu Yun bisa tumbuh stabil selama 1 tahun lagi. Dia akan menjadi jika masalah ini diselesaikan. Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada murid-murid Paviliun Zhangwu? Setelah jeda, Tetua Paviliun Zhangwu melanjutkan, selain itu, seseorang yang dapat sepenuhnya menghancurkan alam Zhenwu tingkat ke-7 di alam Zhenwu tingkat kedua, menurut Anda apakah mungkin untuk berpikir dari sudut pandang orang biasa? Saya sangat menantikan penampilannya dalam waktu 1 tahun. Performa. Tetua Paviliun Alkimia berpikir sejenak dan mengangguk sedikit. Di aula, semua orang berseru ketika mereka mendengar kedua tetua mengumumkan berita tersebut. Bagi murid Paviliun Zhangwu, ini juga merupakan penjelasan yang bagus. Yuwenli adalah makhluk seperti dewa di antara murid Paviliun Zhangwu mereka. Dia sekarang telah mencapai alam bela diri bumi tingkat kedua, yang 1 tingkat lebih tinggi dari Wu Yun. Tidak peduli betapa jahatnya Wu Yun, dia tidak akan pernah bisa menyusulnya. Ketika Wu Yun mendengar berita itu, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Yuwenli, murid pertama Paviliun Zhangwu, berada di alam bela diri bumi tingkat kedua. Sangat sulit untuk mengalahkannya dalam setahun. Terlebih lagi, Yuwenli tidak akan bermalas-malasan tahun ini. Menurut perkiraan awal, Yuwenli seharusnya bisa mencapai alam bela diri bumi tingkat barat dalam 1 tahun. Bagi Wu Yun, sulit untuk mengatakan bahwa ini bukanlah ujian besar. Tapi Wu Yun tidak pernah menjadi tipe orang yang takut dengan tantangan. Sebaliknya, semakin kuat lawannya, semakin besar semangat juang yang akan dia bangkitkan di dalam hatinya. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan menerima pertempuran ini. Jika saya kalah, saya akan menjadi seperti dia. Hancurkan lengan kanan ini." Pada titik ini, masalah tersebut telah berakhir untuk saat ini. Meskipun Yuwen Tuo tidak senang karena tidak dapat membalas dendam tepat waktu, dia memikirkan pertarungan antara Wu Yun dan sepupunya setahun kemudian dan merasa sedikit lebih seimbang. Tapi yang dia pikirkan bukan 1 tahun dari sekarang, sejauh yang dia tahu, sepupunya akan dibebaskan dari penjara dalam waktu kurang dari sebulan, dan dia harus membiarkan sepupunya membunuhnya terlebih dahulu. Wu Yun tidak tahu apa yang terjadi di balik para tetua Paviliun Zhangwu dan para tetua Paviliun Alkimia, tetapi dia masih berterima kasih kepada para tetua Paviliun Alkimia karena mampu menghentikan tetua Paviliun Zhangwu untuknya. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia mungkin tidak bisa melawan di depan orang kuat di alam Tianwu. Adapun pertarungan setahun kemudian, Wu Yun tidak berani mengendur. Lagi pula, pihak lain bukanlah lawan yang baik. Dia dianggap jenius kelas 1 di sekte dalam. Begitu dia kalah, dia akan kehilangan 1 lengan kanannya. Bagi dia, yang tidak ada bedanya dengan kehidupan. Wu Yun tidak bisa menahan sakit kepala. 1 tahun kemudian, dia harus mengalahkan Yuwenli, yang saat ini berada di alam bela diri bumi tingkat kedua, dalam kompetisi 3 gigi sekte dalam sekte Fei Yun. Jika tidak, dia akan kehilangan lengannya. 2 tahun kemudian, dia setidaknya akan menjadi alkemis tingkat barat terkemuka, dan kemudian dia akan memenangkan tempat pertama di konferensi alkimia Akademi Danceng. Dia akan berkomunikasi tatap muka dengan alkemis tingkat 8 dan bertanya padanya untuk memurnikan semangat Bailing. Pil asal hati. Jika kesempatan ini hilang, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan serangan balik tubuh Roh Kudus terhadap Bailing. Tampaknya masih ada 2 tahun lagi, namun nyatanya tekanan pada Wu Yun sangat berat. Dalam 2 tahun, dari alkemis tingkat pertama hingga alkemis tingkat barat, saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh benua Manghuang yang berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa melakukannya.
Banyak orang yang bangga dengan kejeniusan alkimia mereka mungkin tidak bisa menjadi alkemis tingkat barat bahkan dalam hidup mereka. Selain itu, Wu Yun harus terus meningkatkan tingkat kultivasinya dalam 2 tahun terakhir, yang jelas sangat sulit. Dalam 2 hari terakhir, Wu Yunyi menutup diri dan tidak pergi ke lembah pertapaan lagi. Pada hari ini, Ketua Paviliun Alkimia tiba-tiba mengirimkan perintah agar Wu Yun pergi ke aula Master Sekte Fei Yun. Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ketika dia pergi ke aula utama, dia harus menemui Master Sekte. Mungkinkah Master Sekte juga mendatanginya tentang Yuan Tuo? Bukankah sudah jelas? Dengan keraguan, ketika Wu Yun datang ke aula utama sekte tersebut, dia menemukan bahwa para tetua dari 3 paviliun ada di sana bersama murid-murid mereka. Namun, yang tidak dia duga adalah Ouyang Yu dan Li Jianwu juga ada di sana. Wu Yun adalah orang terakhir yang tiba. Tetua Paviliun Alkimia sedang memimpin murid lainnya. Dia tampak seperti berusia 20-an. Dia memiliki aura yang tenang dan memberikan perasaan yang mendalam kepada orang-orang. Wu Yun bertanya-tanya kapan Paviliun Alkimia memiliki murid yang begitu pendiam. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berpikir, mungkinkah kakak laki-laki Wei Yuhao yang mengasingkan diri sepanjang tahun. Kemudian, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa kecuali Ouyang Yu dan Li Jianwu, 3 orang lainnya semuanya memiliki temperamen seperti ini, tertutup dan berbakat, tak terduga. Mungkinkah ketiga orang ini adalah murid terbaik di 3 paviliun? Mu Zirou dari Paviliun Ziyun, Yu Wenli dari Paviliun Zhangwu, Wei Yuhao dari Paviliun Alkimia. Saat dia memikirkannya, ketua sekte berkata, murid, kalian semua adalah jenius terbaik di sekte kami, sementara 3 lainnya adalah pendatang baru yang baru saja memulai. Namun, bakat dari ketiganya semuanya luar biasa, terutama Wu Cloud. Setelah mengatakan ini, pemimpin sekte menatap Wu Yun dengan mata yang dalam. Tapi Wu Yun bisa merasakan tembakan pertama yang dingin dan tajam datang dari kanan. Itu adalah Yu Wenli dari Paviliun Zhangwu, dan dia menatapnya dengan dingin saat ini, dengan niat membunuh di wajahnya. Hanya dengan tampilan ini, Wu Yun tahu bahwa Yu Wenli ini mungkin lebih sulit dihadapi daripada lawan manapun yang pernah dia temui sebelumnya. Dengarkan saja pemimpin sekte melanjutkan, baru-baru ini, ada laporan dari sekte bahwa sekte penjinak binatang telah muncul lagi di kota selatan Fuyu dan membantai sebuah kota kecil. Sejauh yang saya tahu, sebuah keluarga yang berada di kaki Gunung Zongmen terakhir kali pembantaian juga dilakukan oleh sekte penjinak binatang. Oleh karena itu, kali ini saya harap Anda dapat menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan melihat apa yang ingin dilakukan oleh sekte penjinak binatang. Kedua, bawa juga saudara-saudara junior baru ini dan saudara perempuanku untuk mengalaminya. Pengalaman. Setelah jeda, dia menambahkan, ingat, kita harus melindungi keselamatan saudara-saudari junior kita, dan tidak ada kesalahan yang boleh dilakukan. Ya. Master Sekte. Beberapa orang menanggapi dengan bergandengan tangan. Sebelum meninggalkan sekte, Tetua Paviliun Alkimia memanggil Wei Yuhao dan Wu Yun ke samping dan berkata, Yuhao, kamu harus melindungi adik laki-lakimu dan jangan biarkan siapapun menyakitinya atau melakukan sesuatu yang kotor. Wei Yuhao mengangguk sedikit dan melirik ke arah Yuan Lai baik sengaja maupun tidak, rupanya dia juga mengetahui tentang Wu Yun dan Yuan Tuo. Mereka berenam berangkat di jalan, Mu Zirou dan Ouyang Yu dari Paviliun Ziyun berjalan mendekati Wu Yun dan yang lainnya, tetapi Yu Wenli dan Li Jianwu tetap diam. Sejak mendapat dukungan Yu Wenli, Li Jianwu tidak lagi takut pada Wu Yun, dan dari matanya yang dingin, Wu Yun tahu bahwa kebencian Li Jianwu padanya mungkin belum hilang. Setelah 3 hari perjalanan, beberapa orang akhirnya sampai di kota kecil Fuyu di selatan. 500 meter jauhnya, bau darah menyerang lubang hidung, dan langit di atas seluruh kota tampak diselimuti awan hitam, tanpa kehidupan apapun. Roh jahat di sini sangat banyak. Saya khawatir ada banyak binatang ajaib yang mengamuk di kota.
Harap berhati-hati, mungkin orang-orang dari sekte penjinak binatang masih ada di dekatnya. Di antara mereka, Yu Wenli memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan berada di alam bela diri bumi tingkat kedua. Mu Zirou dan Wei Yuhao sama-sama berada di alam bela diri bumi tingkat pertama. Tentu saja, Yu Wenli menjadi pemimpin pasukan mereka. Wu Yun tidak terlalu asing dengan sekte pengendali binatang. Sebelumnya dia dan Ouyang Yu pergi ke rumah Long untuk mengusir monster yang dilakukan oleh sekte pengendali binatang. Wu Yun tidak tahu apa kekuatan sebenarnya mereka, tetapi kemampuan misterius mereka untuk mengendalikan binatang memang luar biasa. Beberapa orang meningkatkan kewaspadaan mereka dan terbang menuju kota Fuyu di mana roh jahat sangat banyak dan bau darah sangat menyengat. Bab 122 Gelombang Binatang Membantai Kota. Saat kami memasuki kota, kami melihat mayat di mana-mana. Terdapat lebih dari 3.000 rumah tangga di kota tersebut, termasuk orang tua, lemah, wanita dan anak-anak, tanpa terkecuali. Jalanan dipenuhi dengan anggota badan dan tubuh yang patah, dan bau busuk memenuhi udara, yang sangat menakutkan. Bau darah yang menyengat bercampur dengan bau anyir yang samar memang membuat mual kedua wanita tersebut, Ouyang Yu dan Mu Zirou, mengenakan masker untuk menghalangi bau menyengat tersebut. Ekspresi orang lain juga tidak bagus. Meskipun mereka adalah jenius kelas 1 di Sekte Feiyun dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu. Wu Yun mengerutkan kening, dia telah membunuh banyak orang, dan dia pikir dia tidak akan terlalu tersentuh oleh mayat-mayat itu, tetapi yang dia bunuh semuanya adalah orang jahat yang mendominasi tanpa kecuali. Melihat anggota badan yang patah dan tubuh yang patah di tanah, yang berantakan seperti puing-puing, mau tidak mau saya merasa patah hati, ini adalah warga sipil biasa. Bajingan, binatang buas, orang-orang dari sekte penguasa binatang ini hanyalah binatang buas, yang membantai penduduk seluruh kota. Bagaimana mereka bisa merasa nyaman? Wei Yuhao menegur dengan sedih dan marah. Ouyang Yu tanpa sadar mendekat ke Wu Yun. Dia sedikit takut dengan mayat-mayat yang hancur di tanah. Entah kenapa, berdiri di samping Wu Yun memberinya rasa aman yang tidak bisa dijelaskan. Wu Yun menepuk pundaknya untuk menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Di depan, Mu Zirou tiba-tiba berkata, "Lihat, sepertinya ada yang salah dengan mayat-mayat ini." Semua orang melihat dengan hati-hati, dan tentu saja, Wei Yuhao berlutut untuk memeriksa, dan juga berkata, "Ya, mayat-mayat ini sepertinya kehilangan sesuatu." Yu Wenli mengerutkan kening dan berkata, "Jangan curiga. Hampir semua mayat ini dicabik-cabik oleh monster. Tidak ada mayat yang utuh sama sekali. Rasanya ada yang hilang, dan itu normal." "Tidak, bukan itu masalahnya," kata Mu Zirou sambil mengerutkan kening. Darah mereka hilang." Saat semua orang bingung, Wu Yun tiba-tiba berbicara. Semua orang mengikuti alur pemikiran Wu Yun, dan benar saja, mayat-mayat ini pucat dan hampir kering, tidak seperti mayat pada umumnya. Terlebih lagi, meskipun ada noda darah di tanah, dengan begitu banyak orang yang meninggal, bagaimana mungkin jumlah darah yang ada hanya sedikit? Biasanya, jalanan akan dipenuhi darah. Mungkinkah orang-orang dari Sekte Beastmastering membantai seluruh kota hanya untuk mendapatkan darah mereka? Mu Zirou berspekulasi. Saya pernah mendengar guru berkata bahwa Sekte Penjinak Binatang memiliki teknik pengorbanan darah yang aneh. Mungkinkah? Wei Yuhao berpikir. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari kejauhan, seolah ribuan pasukan mendekat dengan cepat. Tak hanya itu, mereka bahkan bisa merasakan tanah di bawah kaki mereka sedikit bergetar. Wei Yuhao mengerutkan kening dan berkata dengan kaget, "Tidak, ini adalah gelombang binatang buas yang dikendalikan oleh Sekte Penjinak Binatang, ayo pergi." Ketika beberapa orang mendengar ini, mereka semua berubah pikiran. Gelombang binatang Sekte Pengendali Binatang bukanlah lelucon. Belum lagi mereka, saya khawatir meskipun tuan mereka ada di sini saat ini, mereka masih harus menghindari ketajamannya. Namun,
Kemunculan gelombang binatang juga membuktikan bahwa kejadian ini bukanlah suatu kebetulan, dan sekte penjinak binatang pasti sedang merencanakan konspirasi yang mengejutkan. Beberapa orang dengan cepat menghindar dan bersembunyi di gunung di luar kota. Suara gemuruh semakin keras, dan tanah dalam radius 10 mil sedikit bergetar karena suara gemuruh. Tidak lama kemudian, saya melihat gelombang hitam binatang buas melonjak di depan saya, seperti semburan hitam yang deras. Panjang dan lebar gelombang binatang ini mencapai puluhan meter. Segala sesuatu yang dilewatinya rata dengan tanah. Serangannya begitu dahsyat hingga tak seorang pun mampu mengalahkannya. Wu Yun dan yang lainnya diam-diam ketakutan ketika mereka melihatnya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana sekte penjinak binatang dapat memperbudak monster dalam jumlah besar. Tidak ada seorang pun dari sekte penjinak binatang yang ditemukan di sekitar gelombang binatang. Meskipun sebagian besar monster ini adalah monster kecil dari beberapa tingkat surga di hutan, puluhan ribu monster sudah cukup untuk menghancurkan kota manapun. Gelombang binatang buas berlalu, dan kota kecil Fuyun tempat Wu Yun dan yang lainnya baru saja menetap kini hanyalah tumpukan reruntuhan. Tiba-tiba, peluit yang keras dan keras terdengar di kejauhan, yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Ekspresi Wei Yuhao berubah dan dia berkata, "Ups, orang-orang dari sekte mastering binatang di depanlah yang mengumpulkan monster-monster ini. Kita harus menghentikan mereka sebelum gelombang besar terjadi. Jika tidak, saya khawatir kota lain akan menderita." Mendengar ini, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Berjalan. Yuan Li pingsan terlebih dahulu, menyebarkan keterampilan tubuhnya, dan bergegas menuju ke arah peluit. Beberapa orang di belakangnya segera menyusul. Meskipun binatang buas ini ganas, kecepatan mereka tidak secepat mereka. Segera, mereka berada di depan gelombang binatang buas, dan secara bertahap, mereka mendengar suara peluit aneh semakin dekat. Tempat itu berangsur-angsur terbuka, dan saya melihat sebuah rumah jerami bobrok di lereng rendah di depan saya. Suara peluit terdengar dari rumah jerami tersebut. Saat ini, Yuan Li berada di depan, terbang menuju rumah jerami di lereng. Di dalam rumah jerami, seorang pemuda berusia 20-an dengan pakaian bagus memiliki ekspresi tenang. Dia begitu cantik hingga hampir centil, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti laki-laki. Suara peluit terdengar dari pikolo di tangannya. Di sebelahnya, ada seorang gadis yang lebih muda, berpakaian aneh, seperti anggota suku Miao, dan gadis itu berkata, "Tuan muda sekte, mereka ada di sini." Begitu dia selesai berbicara, suara peluit tiba-tiba berhenti, dan pemuda itu melihat keluar jendela, sekte Feiyun. Gadis itu berkata, "Apakah kamu ingin aku menggunakan racun untuk mengusir mereka?" Pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Mereka semua adalah teman lama, tidak ada salahnya bertemu dengan mereka." Segera, terjadi ledakan, dan rumah jerami itu terbelah dua oleh pedang Yuan Lai. Yuan Lai berkata, "Kamu pengontrol binatang, tolong keluar dan segera mati." Anak laki-laki yang awalnya berada di rumah jerami dengan lembut memblokir pikolo di tangannya, menghalangi energi pedang Yuan Lai. "Yuan Lai, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, tapi kamu masih sangat seksi." Melihat orang ini, beberapa orang sedikit terkejut. Wu Yun tidak mengenali orang ini, tetapi menilai dari temperamennya yang terkendali dan berbakat, orang ini juga merupakan sosok yang tidak terduga. Dengarkan saja Mu Zijudo, bahkan Yu Chengfeng, tuan muda dari sekte pengendali binatang, keluar secara langsung. "Trik apa yang ingin Anda, dari sekte pengendali binatang, mainkan?" Wu Yun mengerutkan kening dan berpikir, ternyata orang tersebut adalah Yu Chengfeng, tuan muda dari sekte penjinak binatang, tidak heran dia begitu tak terduga. Yu Chengfeng tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Bukan giliran sekte Feiyunmu yang ikut campur dalam masalah sekte pengendali binatang. Adik perempuan, ambil tindakan." Begitu dia selesai berbicara,
gadis yang berdiri di belakang Yu Chengfeng melambaikan tangannya sedikit, dan tiba-tiba pandangannya menjadi berkabut dan penglihatannya kabur seketika. Ekspresi Wei Yuhao berubah dan dia mengingatkan, cepat mundur, itu adalah racun beracun Miao. Orang ini adalah anggota Sekte Poison Gu di Miao Jiang, harap segera tutup mulut dan hidungmu. Penglihatan semua orang kabur. Mu Zirou melindungi Ouyang Yu di belakangnya. Wei Yuhao agak jauh dari Wu Yun dan tidak punya waktu untuk melindunginya. Yu Wenli mendorong Li Jianwu menjauh, dan kemudian mengulurkan tangan ke Wu Yun terlebih dahulu, bersiap memanfaatkan kekacauan untuk menarik Wu Yun ke dalam racun beracun. Ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Bukan karena dia tidak pernah berpikir bahwa Yu Wenli akan membunuhnya dalam perjalanan keluar dari sekte, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu kejam dan ingin bunuh diri. Suatu ketika dia terkena kabut racun beracun, saya khawatir Daluo Immortal juga tidak bisa menyelamatkannya. Sebelum meninggalkan sekte, pemimpin sekte telah memberitahunya bahwa Yu Wenli tidak berani berurusan dengan Wu Yun secara terang-terangan, tetapi dia tidak menyangka akan melakukan ini. Bab 123 Rahasia Mengejutkan. Untungnya, dia telah berhati-hati sebelumnya, dan ketika dia melihat Yuan Lai mencoba menangkapnya, dia segera membuat keputusan, segera melakukan langkah naga berkeliaran, dan mundur beberapa meter dalam sekejap untuk menghindari Yuan Lai. Saat ini, wajah Yuan Lai menjadi dingin, dan dia sebenarnya ingin melangkah maju untuk menyakiti Wu Yun. Dengan penindasan mutlak dalam hal budidaya, Wu Yun mungkin tidak bisa lepas dari cengkeraman Yuan Li. Untungnya, Wei Yuhao bergegas tepat waktu, berhenti di depan Wu Yun, dan berkata, Yuan Li, apa yang kamu lakukan? Saat ini, kabut racun beracun telah memenuhi udara. Ini bukan waktunya untuk berdebat tentang masalah ini. Wei Yuhao melindungi Wu Yun dan terbang menjauh. Sesampainya di tempat yang aman, Wei Yuhao berkata, kakak senior Yuan, aku tidak peduli dengan masa lalu antara Wu Yun dan kamu. Bahkan jika dia melumpuhkan sepupumu, sepupumulah yang menyebabkannya sendiri. Siapa sepupumu? Tak satu pun dari kami yang bisa menyalahkannya. Tahukah Anda? Selain itu, kedua tetua juga telah membuat janji untuk Anda 1 tahun kemudian. Pemimpin sekte telah memberitahu Anda untuk tidak membiarkan mereka melakukan kesalahan kali ini. Ini adalah pertama kalinya, dan kuharap ini yang terakhir kalinya. Jika tidak, jangan salahkan aku. Tidak menghargai sesama siswa. Jelas sekali, Wei Yuhao sangat marah atas tindakan Yu Wenli barusan. Pada saat ini, Mu Zirou dan Ouyang Yu juga bergegas mendekat. Setelah mendengar ini, Mu Zirou merasa lebih baik, tetapi Ouyang Yu tampak marah dan berkata, Yu Wenli, dia Wu Yun adalah pelindung kekaisaran Yunyu kita. Jika kamu berani menyentuhnya dia, cobalah. Yuan Lai mengerutkan kening dan tidak menaruh hati pada Ouyang Yu dan kekaisaran Yunyu. Dia tidak menyesalinya sama sekali, dia hanya kesal karena membiarkan anak ini kabur karena kecerobohannya. Di saat yang sama, dia juga terkejut dengan kecepatan Wu Yun. Biasanya, mengingat perbedaan kultivasi di antara mereka, bahkan jika dia tidak mencoba yang terbaik, dia pasti akan berhasil dalam satu gerakan, tetapi gerakan Wu Yun yang aneh dan tidak dapat diprediksi tadi terlalu cepat. Tiba-tiba, Li Jianwu maju selangkah dan berkata, Ouyang Yu, siapa yang mengatakan bahwa kakak laki-lakiku ingin menyakiti Wu Yun? Tidak ada bukti, omong kosong, jangan memfitnah. Wajah Wu Yun sedikit berubah dan dia berkata diam-diam, sepertinya perjalanan ke sekte ini tidak akan damai. Saya khawatir Yuan Li dan Li Jianwu berkolusi dan ingin membunuh saya kapanpun mereka punya kesempatan. Tapi Yuan Li tersenyum tipis dan berkata, saudara muda Wei Yuhao, kamu harus melindunginya dengan baik. Jangan mati di tangan sekte mastering binatang dan salahkan aku lagi, haha. Kamu. Wei Yuhao terdiam sesaat. Mu Zirou keluar untuk memuluskan segalanya dan berkata, oke, dua kakak laki-laki, berhentilah berdebat. Sekte telah menyerahkan masalah penting.
Bahkan Yu Chengfeng telah keluar. Kali ini, saya khawatir sekte penjinak binatang akan menjadi besar. Bergerak. Semua orang mengangguk dan menuju ke kedalaman pegunungan lagi. Saat ini, gelombang binatang telah menjauh dari mereka. Tidak sulit bagi mereka untuk menemukan Yu Chengfeng. Selama mereka mengikuti gelombang binatang, mereka pasti akan menemukannya. Ketika saatnya tiba, jika mereka mengendalikan gelombang besar yang merugikan penduduk kota, mereka harus bertindak atas inisiatif mereka sendiri. Mengikuti mereka sepanjang jalan, beberapa jam kemudian, yang mengejutkan mereka, gelombang monster tersebut tidak memasuki kawasan pemukiman perkotaan, melainkan melonjak menuju sebuah lembah. Kemanapun ia melewatinya, bunga, tanaman, pohon, dan bahkan beberapa gundukan kecil semuanya rata. Wu Yun tidak pernah mengira monster berkekuatan rendah ini bisa memiliki kekuatan penghancur sebesar itu. Beberapa jam kemudian, gelombang pasang telah merambah jauh ke dalam lembah. Lembah tersebut sangat terbuka dan berbentuk bujur sangkar tidak beraturan, dengan panjang dan lebar beberapa ribu meter, cukup untuk menampung pasang surut air laut. Samar-samar terlihat melalui gelombang besar di depan, Yu Chengfeng dan gadis Miao ada di sana. Pada saat ini, ada beberapa orang lagi di samping mereka, semuanya tampaknya adalah murid dari sekte penjinak binatang. Wu Yun dan yang lainnya tidak memimpin, tetapi terbang ke tempat yang tinggi untuk bersembunyi. Ketika mereka bisa menikmati semua pemandangan di lembah, Wu Yun merasakan hatinya tiba-tiba menyusut. Saya melihat Yu Chengfeng meniup peluitnya dengan lembut, dan gelombang binatang buas yang bergegas pergi sepertinya dirasuki setan, tetapi mereka berdiri dengan patuh dan berhenti bergerak. Di depan Yu Chengfeng dan yang lainnya, ada dua lubang besar, satu besar dan satu kecil, berisi darah. Lubang di sebelah kiri sedikit lebih kecil dan telah berisi darah, tetapi lubang besar di sebelah kanan berisi darah kurang dari setengahnya. Saya melihat Yu Chengfeng meniup peluit dengan lembut, suara peluitnya berbeda dari sebelumnya. Peluit dibunyikan, dan gelombang monster menjadi gila lagi, bergegas menuju lubang besar di sebelah kanan seperti orang gila. Dalam waktu singkat, ribuan monster menyerbu ke dalam lubang berdarah di sebelah kanan. Saya tidak tahu apa yang Yu Chengfeng dan yang lainnya masukkan ke dalam lubang darah. Begitu monster-monster ini melompat masuk, tulang-tulang mereka langsung hilang dan mereka meleleh menjadi genangan darah. Secara bertahap, semakin banyak monster yang melompat ke dalam lubang darah, dan darah di lubang darah secara bertahap meningkat. Baru sekarang semua orang paham kenapa gelombang binatang ini tidak menyerang manusia, ternyata dibawa ke sini untuk mengisi genangan darah. Tiba-tiba, ekspresi Wei Yuhao berubah dan dia berbisik, brengsek, ini benar-benar teknik pengorbanan darah. Muzi Judo, apa teknik pengorbanan darahnya? Wu Yun juga cukup penasaran dengan teknik pengorbanan darah ini. Dengarkan saja Wei Yuhao berkata, teknik pengorbanan darah ini adalah teknik jahat yang diciptakan oleh sekte pengendali binatang. Bisa juga disebut metode pembentukan. Teknik ini menggunakan darah manusia dan hewan, dipandu oleh metode pembentukan Tai Chi Bagua, dan menggunakannya untuk mengendalikan mereka. Metode unik sekte binatang diaktifkan, dan mengenai fungsi teknik pengorbanan darah ini, saya khawatir tidak ada yang tahu kecuali mereka. Wajah Mu Zirou berubah drastis, dan dia menunjuk ke genangan darah yang lebih kecil di sebelah kiri dan berkata, Mo, apa maksudmu genangan darah yang lebih kecil di sebelah kiri diambil dari tubuh penduduk kota yang mereka bantai di luar? Darah. Wei Yuhao sedikit mengangguk. Saat ini, Ouyang Yu berada di samping Wu Yun dengan wajah yang sangat jelek, terlihat jelas bahwa adegan kekerasan dan berdarah seperti itu membuatnya, seorang putri kekaisaran, sangat tidak nyaman. Wu Yun menepuk bahu Ouyang Yu dengan lembut dan berbisik, apakah kamu baik-baik saja? Ouyang Yu menggelengkan kepalanya. Nyatanya, Wu Yun merasa sangat tidak nyaman saat ini. Dibandingkan dengan genangan darah hewan di sebelah kanan, genangan darah manusia di sebelah kiri terlihat jauh lebih kecil. Tapi genangan darah seperti itu,
Kalau tidak ada puluhan ribu nyawa, mungkin tidak terisi sama sekali. Pantas saja banyak orang meninggal di kota awan terapung di luar tapi tidak terlalu banyak noda darah yang terlihat. Ternyata begitu mereka diperas di sini. Lihat, mereka akan mengaktifkan teknik pengorbanan darah ini. Setelah mendengar pengingat Wei Yuhao, semua orang melihat sekeliling dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Puluhan ribu binatang ajaib tadi telah hilang, dan yang tersisa hanyalah genangan darah yang berbau busuk dan menyengat. Saya mendengar seorang murid di belakang Yu Chengfeng berkata, "Kakak senior, kumpulan darah manusia dan kumpulan darah hewan sudah penuh. Anda bisa mulai dengan perintah pengorbanan darah." Yu Chengfeng mengangguk sedikit, lalu semua orang mundur. Saya melihat Yu Chengfeng mengeluarkan token tembaga yang sedikit lebih besar dari telapak tangan dari tangannya. Token itu diukir dengan beberapa garis aneh, dan kata merah di tengah garis itu sangat mempesona. Yu Chengfeng memegang token pengorbanan darah dan melantunkan beberapa mantra misterius yang tidak dapat dia mengerti. Dia melemparkannya dengan satu tangan, dan token pengorbanan darah langsung melayang beberapa meter di atas dua genangan darah. Kemudian, Yu Chengfeng mulai membuat segel tangan, dan aliran energi spiritual keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju perintah pengorbanan darah di atas genangan darah. Donor darah. Setelah mendengar perintah Yu Chengfeng, murid sekte penguasa binatang di belakangnya segera memotong pergelangan tangan mereka dan memercikkan aliran darah ke perintah pengorbanan darah di atas genangan darah. Tiba-tiba, token pengorbanan darah yang awalnya terbuat dari perunggu langsung berubah menjadi merah darah, dan kekuatan aneh mulai memenuhi udara. Sinar cahaya merah gelap menyapu ordo pengorbanan darah seperti gelombang, menutupi dua genangan darah di bawah. Bab 124 Wu Yun sudah mati. Dalam waktu singkat, dua genangan darah yang ditutupi oleh cahaya merah tua tiba-tiba berubah. Saya melihat kedua genangan darah mulai mendidih. Dari genangan darah yang mendidih, gumpalan gas berdarah perlahan-lahan ditelan oleh perintah pengorbanan darah di atas. Dan aura berwarna darah yang ditelan berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan dilepaskan dari perintah pengorbanan darah, ditransmisikan ke tanah di sekitar genangan darah, dan itu tampak seperti diagram Tai Chi. Tapi diagram Tai Chi ini sangat aneh, dengan beberapa garis berdarah kuno dan misterius di seluruh bagiannya, memberikan perasaan menyeramkan kepada orang-orang. Tiba-tiba, Wei Yuhao berkata, "Tidak, setelah diagram Tai Chi selesai, teknik pengorbanan darah juga akan diatur. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, kita harus menghentikannya." Semua orang mengangguk setuju. Wei Yuhao mengeluarkan 6 pil dari tangannya dan berkata, "Ambillah. Ini adalah pil beracun. Pil ini dapat menahan mantra beracun dari penyihir Miao Jiang untuk sementara waktu, tetapi waktunya terbatas. Anda harus ambillah. Tinggalkan kabut beracun dalam waktu 1/4 jam, jika tidak ramuan beracun itu akan menjadi tidak efektif." Semua orang mengangguk dan menerima. Kali ini, Yu Wenli tidak maju, Wei Yuhao meraung, memegang pedang panjang, dan menembak jatuh. "Iblis, datang dan terimalah nasibmu." Wu Yun melihat obat mujarab di tangannya. Obat mujarab beracun ini adalah obat mujarab kelas barat kelas atas. Wei Yuhao memang murid terhebat dari Paviliun Alkimia dan reputasinya memang pantas diterima. Ekspresi Yu Chengfeng berubah, dan dia memerintahkan beberapa murid sekte Beast Mastering di belakangnya, "Hentikan mereka." Wu Yun dan yang lainnya langsung dihentikan oleh 7 atau 8 murid sekte penjinak binatang ini. Kekuatan mereka sebenarnya berada di sekitar alam bela diri sejati tingkat ke-7 atau ke-8, membuat mereka sulit untuk dihadapi. Namun tidak sesederhana itu menghentikan Wu Yun dan yang lainnya. Lagi pula, ada 3 kultivator alam bela diri bumi di antara mereka. Melihat murid-murid dari sekte penjinak binatang akan dikalahkan, wanita Miao yang berdiri di samping Yu Chengfeng mengambil langkah maju. Dia melambaikan tangan gioknya dengan ringan, dan tiba-tiba bagian depannya dipenuhi kabut beracun, dan matanya menjadi kabur. Pada saat ini, mantra Yu Chengfeng juga telah selesai,
dan dia hanya menunggu pengorbanan darah selesai, dan bergabung dalam pertempuran. Suara Wei Yuhao datang dari kabut, semuanya, hati-hati, penyihir ini telah mengeluarkan racun lagi. Dengan tambahan Yu Chengfeng dan wanita Miao, dan efek racun beracun ini, keuntungan dengan cepat berubah menjadi kerugian. Wanita Miao tidak hanya pandai dalam racun, tetapi tingkat kultivasinya telah mencapai alam bela diri bumi tingkat pertama, dan dia sekarang bertarung dengan Mu Zirou. Dan Yu Chengfeng telah mencapai alam bela diri bumi tingkat ketiga, yang satu tingkat lebih tinggi dari Yuan Liedu. Melihat Yuan Lai terpaksa mundur terus-menerus, Wei Yuhao ikut serta dalam pertempuran antara Yuan Lai dan Yu Chengfeng. Untuk sementara waktu, 3 master alam bela diri bumi semuanya ditahan satu sama lain, sementara 7 atau 8 murid sekte penjinak binatang yang tersisa di alam bela diri sejati tingkat ke-7 atau ke-8 memusatkan senjata mereka pada Wu Yun dan mereka bertiga. Di belakangnya, Ouyang Yu menjerit kesakitan. Wu Yun terkejut. Mengikuti suara itu, dia melihat bahwa Ouyang Yu sedang diserang oleh 2 murid, dan dia dengan cepat melangkah maju untuk membantu. Dia membantu Ouyang Yu keluar dari kesulitan, tetapi segera dikelilingi oleh 5 murid sekte pengendalian binatang dari barat. Budidaya mereka sendiri tidak sebaik murid-murid sekte pengendalian binatang, dan mereka dikalahkan satu demi satu dalam hal ini. Momen yang membingungkan Wu Yun adalah Li Jianwu tidak terlihat saat ini. Di sisi lain, Wei Yuhao memiliki keraguan yang sama dengan Wu Yun. Jelas dia dan Yuan Lai menghadapi Yu Chengfeng pada saat yang sama dan mulai terus unggul, tetapi tiba-tiba, Yuan Lai tiba-tiba menghilang. Tetapi dalam kabut racun, penglihatannya kabur, dan dia tidak bisa melihat kemana Yuan Lai pergi. Wu Yun dan orang barat lainnya berjuang keras di luar kabut, Yuan Lai menarik Li Jianwu keluar dari kabut. Dengarkan saja kata-kata jahat Yuan Lai, ramuan racun akan segera habis masa berlakunya. Nanti, kamu bisa membuat alasan untuk menjauhkan Ouyang Yu dari Wu Yun. Aku akan mendorong Wu Yun ke dalam genangan darah. Jejak kekejaman melintas di wajah Li Jianwu, dan dia mengangguk, dimengerti, kakak senior. Li Jianwu bergegas mendekat dengan pedangnya di tangan dan bergabung dengan Wu Yun dan Ouyang Yu dalam pertempuran, membantu mereka memukul mundur murid-murid sekte penjinak binatang. Awalnya Wu Yun dan Ouyang Yu dekat satu sama lain, tetapi setelah Li Jianwu bergabung, dia memaksakan dirinya di antara Ouyang Yu dan Wu Yun, memaksa Ouyang Yu semakin menjauh dari Wu Yun. Secara kabur, Wei Yuhao terdengar berteriak dalam kabut beracun, efek pil roh racun akan segera kedaluarsa, dan harus segera ditarik. Mendengar ini, Li Jianwu yang sudah bersiap, meraih Ouyang Yu dan berlari keluar dari kabut beracun. Ouyang Yu ingin melihat ke belakang untuk melihat apakah Wu Yun keluar, tetapi ditarik keras oleh Li Jianwu dan tidak bisa berbalik sama sekali. Pada saat ini, Wu Yungang hendak pergi, tetapi tiba-tiba dia merasakan kekuatan yang kuat datang dari belakangnya. Dia langsung kehilangan pusat gravitasinya dan terbang ke depan, di depannya ada genangan darah. Secara samar-samar, terdengar suara yang akrab dan dingin, jika kamu menyakiti saudaraku, kamu harus membayarnya dengan darah dan daging. Pergi dan mati. Yuan Lai. Wu Yun mengertakkan gigi dan melihat genangan besar darah hewan di depannya. Saat ini tubuhnya tidak berbobot, tanpa bantuan dari luar, dia pasti akan jatuh ke dalam genangan darah hewan. Dia terkejut, pemandangan puluhan ribu monster yang berubah menjadi air kental di kolam masih tergambar jelas di benaknya. Wu Yun tidak menyangka dia bisa bertahan jika jatuh ke dalam genangan darah ini. Di kejauhan, Ouyang Yu akhirnya keluar dari kabut beracun. Melihat ke belakang, dia melihat sosok Wu Yun. Melihat ke arah genangan darah, dia melihat sesosok tubuh langsung jatuh ke dalam genangan darah binatang besar. Wu Yun. Seru Ouyang Yu dan bergegas menuju genangan darah. Sosok buramnya sangat mirip dengan Wu Yun. Mu Zirou meraih Ouyang Yu dan memaksanya mundur. Adik perempuan, kamu tidak bisa pergi ke sana. Jika kamu tidak memiliki pil roh racun,
kamu pasti akan mati jika kamu mendapatkan sedikit pun kabut racun beracun. Pada saat ini, Wei Yuhao dan Yuan Li juga terbang kembali, dan Yuan Lai berdiri di belakang kerumunan seolah tidak ada yang salah. Wei Yuhao memandang beberapa orang dan berkata dengan kaget, di mana Wu Yun? Kenapa dia tidak keluar? Semua orang tidak menyadarinya, tetapi Ouyang Yu, yang wajahnya dipenuhi air mata saat ini, berkata, kakak senior, selamatkan dia dengan cepat, dia telah dilemparkan ke dalam genangan darah hewan. Ekspresi Wei Yuhao berubah drastis, apakah kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Ouyang Yu menangis, saya tidak tahu, saya tidak dapat melihat dengan jelas. Saya hanya melihat sesosok tubuh buram jatuh ke dalam genangan darah binatang itu, dan kemudian tidak pernah melayang lagi. Yuan Li berkata dengan tenang dari belakang, aku sudah bilang padamu untuk melindunginya sebelumnya. Sekarang tidak apa-apa. Dia akan mati di tangan sekte mastering binatang. Puluhan ribu monster itu telah berubah menjadi kental. Saya pikir Wu Yun ini sudah lama kehilangan abunya. Tuhan sungguh bijaksana, dan mereka yang menyakiti orang lain pada akhirnya akan dihukum. Apa maksudmu? Wei Yuhao kesal dengan berita buruk tentang Wu Yun. Saat ini, dia memimpin dan meraung, aku baru saja bertarung dengan Yu Chengfeng, dan kamu tiba-tiba menghilang. Mungkinkah kamu? Dengan kekuatan Wu Yun, memang begitu mustahil baginya untuk dengan mudah didorong masuk oleh mereka. Kolam darah binatang. Yuan Li berkata dengan malas, aku sudah bilang padamu untuk menjaganya dengan baik, dan sekarang kamu menyalahkanku atas kematiannya. Aku lebih suka dia mati, akan lebih baik jika dia mati. Adapun hilangnya Ku yang tiba-tiba, saya secara alami melindungi adik laki-laki saya. Li Jianwu telah pergi. Li Jianwu juga mengangguk dan berkata, ya, saya dikepung oleh 3 orang saat itu. Kakak senior sayalah yang membantu saya melarikan diri dan membuat saya berdiri bersama Ouyang Yu dan yang lainnya. Bab 125 Keistimewaan Tambahan. Setelah selesai berbicara, Yuan Li dan Li Jianwu saling memandang. Rencana ini, tidak ada yang bisa menebak bahwa itu adalah mereka, hampir sempurna. Mengingat status Wu Yun di hati para pejabat senior sekte dan berbagai statusnya di luar sekte, jika dia membunuhnya secara terang-terangan, akan sulit untuk bersikap baik di masa depan, yang akan menyelamatkan banyak masalah. Di kejauhan, kabut racun berangsur-angsur menghilang. Yu Chengfeng berkata dengan santai, mengapa, tidak ada lagi perkelahian? Oh, ada seseorang yang hilang. Dia jatuh ke dalam genangan darah. Lihatlah gadis kecil yang menangis dengan bunga pir dan hujan, kekasih kecil. Apakah kamu mati? Menyerah, dia tidak akan pernah muncul. Melihat betapa tampannya kamu, alangkah baiknya datang ke sekte penjinak binatang kami dan menjadi istri tuan muda. Yu Chengfeng, diamlah. Mu Zero memarahi dengan marah. Yu Chengfeng, tahukah kamu siapa Wu Yun? Dia adalah saudara terpercaya dari keluarga Qin di kota Fenglong. Begitu keluarga Qin mengetahui hal ini, bisakah sekte penjinak binatangmu mampu menanganinya? Kata Wei Yuhao dengan wajah jelek. Mendengar ini, ekspresi Yu Chengfeng benar-benar berubah. Sekte penjinak binatang dan sekte Fei Yun cukup berimbang, tetapi dibandingkan dengan keluarga Qin di kota Fenglong, mereka masih lebih rendah. Apa yang dimiliki keluarga ramuan bukanlah kekuatannya sendiri, tetapi potensi di baliknya. Seringkali mereka dapat mengirimkan sejumlah besar pembudidaya alam bela diri bumi atau bahkan alam bela diri Tian hanya dengan satu kumpulan ramuan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat diguncang oleh sekte kecil atau menengah seperti mereka. Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, sekte pengendalian binatang bukanlah orang yang takut akan masalah. Dia berkata, tidak peduli siapa dia, jika dia merusak urusan sekte pengendalian binatang kita, inilah konsekuensinya. Jika kamu tidak mundur, kamu akan berakhir seperti dia. Anda. Wei Yuhao hendak melangkah maju,
Tetapi ditarik kembali oleh Mu Zirou, berkata, "Dua kakak laki-laki, saya khawatir kita tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari kehadiran wanita Miao hari ini. Saya sarankan Anda pergi kembali ke sekte terlebih dahulu dan laporkan masalahnya sebelum mengambil keputusan." Yu Wenli berkata, "Tidak apa-apa, itu saja. Kalian bertiga kembali dulu. Saya akan membawa adik laki-laki saya Li Jianwu ke sini untuk mengamati secara diam-diam. Tergantung situasinya, akan memakan waktu beberapa hari agar formasi pengorbanan darah menjadi diaktifkan sepenuhnya. Pada saat itu, kami dapat menghubungi Anda kapan saja." Mu Zirou mengangguk, dan Wei Yuhao menatap Yuan Lai beberapa saat lalu mengangguk. Meski dia curiga masalah itu ada hubungannya dengan Yuan Li, seperti yang dia katakan, tidak ada petunjuk atau bukti. Mereka bertiga berbalik dan kembali ke klan mereka. 3 hari kemudian, dia kembali ke sekte tersebut dan melaporkan semuanya. Pemimpin sekte mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa sekte pengendali binatang sebenarnya telah mengaktifkan formasi pengorbanan darah. Ini adalah keterampilan unik dari sekte pengendali binatang, jadi sebagai pemimpin sekte Feiyun, dia tidak tahu banyak tentangnya. Tapi yang pasti Bistaming Sek pasti punya rencana. Master Sekte sangat menghargai tindakan ini, terutama Yu Wenli, yang memilih untuk membiarkan informasi spionase sendirian, dan Master Sekte mengangguk berulang kali. Kemudian, dia memerintahkan mereka untuk beristirahat selama sehari dan membawa lebih banyak orang untuk bertemu Yu Wenli dan yang lainnya untuk mengetahui secara menyeluruh apa yang sedang dilakukan oleh Sekte Penjinak Binatang. Setelah memberikan instruksi, Ketua Sekte bertanya, "Mengapa kalian hanya bertiga, di mana Wu Yun?" Dia juga tinggal bersama Yu Wenli dan yang lainnya. Saat ini, pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka bertiga berhenti berbicara dan menundukkan kepala saat memikirkan Wu Yun. Ouyang Yu merasa sedih. Wei Yuhao juga merasa bersalah dan tidak berani berbicara sama sekali. Mu Zirou menghela nafas dan berkata, "Adik laki-laki Wu Yun, Ada apa dengannya? Apakah dia terluka? Apakah ini serius?" Sebelum pemimpin sekte dapat mengajukan pertanyaan, Tetua Paviliun Alkimia berdiri dan berkata dengan prihatin, "Yu Hao, mengapa kamu tidak memberi tahu Wu Yun bahwa dia terluka sebelumnya? Bawa aku untuk melihat apakah dia telah dikirim kembali ke Paviliun Alkimia." "Tuan, maafkan saya, saudara muda Wu Yun dibunuh oleh seseorang dari sekte penjinak binatang." Wei Yuhao berlutut dengan sentakan, dan pada saat yang sama, semua orang yang hadir, termasuk pemimpin sekte, berdiri dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kemudian Wei Yuhao menceritakan apa yang terjadi satu persatu, dan melihat master sekte itu menamparkan telapak tangannya di atas meja batu di depannya, dan seluruh meja batu itu segera berubah menjadi berkeping-keping. Ini adalah pertama kalinya dia marah dalam beberapa dekade sejak dia menjadi master sekte dari sekte Feiyun. Ia sangat paham dengan potensi Wu Yun, jika diberi waktu, ia pasti akan mampu naik ke ketinggian, terbang ke awan dan menjelma menjadi naga, bahkan bukan tidak mungkin untuk melampauinya. Tapi bagaimana orang berbakat seperti itu bisa mati tanpa alasan? Ia tidak meragukan adanya konspirasi di balik masalah ini, ia hanya merasa kasihan pada Wu Yun, seorang jenius yang langka dalam 1000 tahun. Potensi Wu Yun jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh Yu Wenli dan yang lainnya. Tetua Paviliun Alkimia merasa kepalanya berdengung. Tidak ada yang tahu potensi Wu Yun dalam alkimia lebih baik darinya. Api spiritual hijau suci, yang berada di peringkat 30 dalam daftar api suci, telah menjadi alkemis tingkat pertama terbaik dalam waktu singkat. Selain itu, ia bahkan mampu menyempurnakan alkemis terbaik tingkat kedua sebagai yang pertama. Alkemis tingkat Pil. Dengan bakat seperti itu, mengapa khawatir tidak bisa mensejahterakan Paviliun Alkimia Sekte Feiyun di masa depan, tetapi Hetian iri dengan bakat, dan kematian Wu Yun pasti akan menjadi pukulan menyakitkan bagi masa depan Sekte Feiyun.
Para tetua dari dua paviliun lainnya juga merasa kasihan pada diri mereka sendiri, menyesali bahwa jalan untuk menjadi seorang jenius sulit untuk diikuti. Pada hari itu, untuk mengungkapkan keengganannya untuk menyerah pada Wu Yun, putra surga yang sombong, pemimpin sekte dengan tegas menambahkan pahala dan menempatkan tablet spiritual Wu Yun di aula leluhur sekte tersebut. Tindakan ini menyebabkan semua murid batin terkejut. Aula leluhur sekte hanya dapat dimasuki setelah kematian sesepuh sekte dalam atau lebih tinggi. Untuk sementara waktu, bahkan ada rumor bahwa setelah kematian Wu Yun, pemimpin sekte membuat pengecualian dan mempromosikannya menjadi tetua sekte dalam untuk mengenang bakat berumur pendek ini. Suatu hari kemudian, Wei Yuhao dan Mu Zhirou memimpin 20 murid junior dari sekte dalam kegenangan darah di luar kota Fuyu lagi. Karena kejadian Wu Yun, Ouyang Yu tidak pergi lagi, dia tidak ingin menyaksikan tempat yang membuatnya sedih lagi. Meski tidak pernah dinyatakan dan semuanya mungkin terlalu mendadak, Wu Yun telah menduduki posisi paling penting di hatinya sejak waktu yang tidak diketahui. Setelah kembali ke sekte tersebut, dia mulai memasuki keadaan pengasingan. Di gua tersembunyi di luar Bloodpond Valley, Wu Yunji menghabiskan 5 hari mengasingkan diri di sini untuk menyembuhkan luka-lukanya. Rasa sakit karena terkorosi oleh genangan darah di tubuhnya berangsur-angsur mereda. Apa sebenarnya yang ditambahkan ke kumpulan darah? Ini sangat kuat. Wu Yun membuka matanya, dan hembusan udara keruh keluar dari mulutnya. Saya masih ingat bahwa dia ditampar oleh Yuan Li, dan kemudian tubuhnya benar-benar di luar kendali. Dia jatuh ke dalam genangan darah dalam sekejap. Kekuatan korosif di dalam genangan darah langsung menyebar ke setiap inci meridian di tubuhnya. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tepat ketika dia mengira dia akan mati, seni dewa bela diri Taisang di tubuhnya tiba-tiba mulai beredar dengan cepat. Ramuan emas tiba-tiba bersinar terang, dan kekuatan tak terlihat terangkat. Dia keluar. Seolah berangkat dari kehampaan, Wu Yun merasa matanya benar-benar gelap. Ketika dia membuka matanya lagi, dia muncul di dalam gua. Yuan Li, kamu idiot, kamu telah melakukan hal jahat padaku 2 kali. Jika aku, Wu Yun, masih mentolerirmu, nama keluargaku bukanlah Wu. Setelah berjalan keluar gua, Wu Yun dengan kasar menemukan arah dan terbang menuju lembah genangan darah. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.